Tawuran dua kelompok remaja di tengah permukiman kembali terjadi. Sebuah rumah toko sekaligus tempat usaha bengkel ban di Bandar Lampung, ludes terbakar. Arah ke bandar. Kali Bokong Dahar Lur, seorang Dua jembatan yang menghubungkan akses jalan terputus akibat diterjang banjir bandang. kasih goyang saja, yang penting saya tahu ini masih hidup. Masih hidup ya, makanya satu putar. Pasangan suami istri yang berboncengan sepeda motor tewas setelah ditabrak sebuah minibus. Halo, selamat pagi. Nah, saya Dani Maulana. Dan saya Pratiwi Kusuma kembali menemani Anda dalam Fokus Pagi kali ini Senin 29 Januari 2024. Ya, pemirsa, dalam 1,5 jam ke depan kami hadir dengan rangkaian informasi dan peristiwa terbaru yang telah dihimpun tim redaksi kami hingga dini hari tadi. Inilah Fokus Pagi selengkapnya. Ya pemirsa, kita buka informasi di pagi hari ini dari tawuran di mana dua kelompok remaja pecah di tengah permukiman padat penduduk di Sawah Besar, Jakarta Pusat. Warga di sekitar lokasi tidak berani melerai karena takut menjadi korban salah sasaran. Layaknya di medan perang, dua kelompok remaja ini terlibat saling serang di tengah permukiman padat penduduk di Jalan G, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Minggu dini hari. Ledakan petasan yang disusul dengan lemparan batu dan gelas kaca membuat situasi semakin mencekam. Sejumlah pelaku tawuran juga membekali diri dengan bambu dan senjata tajam berukuran besar untuk melukai lawannya. Warga dan pedagang yang berada di sekitar lokasi juga tak berani membubarkan kerusuhan tersebut karena takut menjadi korban salah sasaran. Hingga kini belum diketahui pasti penyebab terjadinya keributan itu. Masalah sih dengar kabarnya jam 3. Sering apa gimana Bu di sini, Bu? Apa itu? Sering apa gimana di sini? Sering. Sering ya, Bu. Setiap jam berapa Bu kejadian, Bu, kalau kayak gitu? Malam. Malam. Itu anak mana sih, Bu? Tahu ya anak mana anak gabung sih, jadi nggak begitu tahu. Warga kini berharap agar aparat kepolisian dapat meningkatkan patroli rutin di sekitar lokasi agar kejadian serupa yang sudah sangat meresahkan tidak terulang kembali. Don Vito Samarta melaporkan dari Jakarta. Ya pemirsa, seorang remaja terduga pelaku atraksi di jalan raya yang meresahkan warga di Kota Makassar, Sulawesi Selatan diamankan polisi. Terduga pelaku diamankan saat tengah asik pesta minuman keras di tepi jalan. Sejumlah remaja di Kota Makassar melakukan atraksi berbahaya menggunakan motor di jalan hingga membahayakan dirinya dan para pengguna jalan. Diduga aksi para remaja itu untuk konten di media sosial. Aksi mereka itu diketahui setelah polisi secara tidak sengaja melakukan pembubaran pesta miras sejumlah remaja di Jalan Sultan Alauddin Makassar. Saat dilakukan penggeledahan, polisi mendapati sejumlah video di media sosial salah satu remaja tengah melakukan atraksi motor di jalan. Tidak hanya itu, polisi menemukan salah satu video remaja tersebut yang mengejek polisi. Remaja pemilik akun media sosial tersebut selanjutnya digelandang ke posko perintis presisi di Satmapta Polda Sulsel untuk diperiksa lebih lanjut. Motor miliknya yang digunakan atraksi berbahaya di jalan raya lalu diserahkan ke unit Laka Lantas Polrestabes Makassar untuk dikenakan sanksi tilang. Jadi dari handphone yang diperlihatkan dari Instagram yang kita buka melalui handphone, ternyata pemuda tersebut memiliki konten sendiri yang bersama-sama temannya melakukan konten setiap saat pada saat melihat situasi tidak ada kegiatan patroli di sekitar wilayah tersebut, mereka melakukan konten freestyle. Polisi akan semakin menggencarkan patroli di sejumlah titik rawan aksi judi balap liar dan atraksi motor. Tidak hanya itu, polisi juga akan melakukan pemeriksaan ponsel kepada remaja yang dicurigai guna mengungkap kelompok remaja yang selalu menebar ancaman di jalan raya. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Makassar, Sulawesi Selatan. Polisi melakukan razia knalpot bising di sejumlah wilayah di tanah air. Ya, suara bising telah mengganggu pengguna jalan lain. Di Kota Banjar, Jawa Barat, polisi mengamankan puluhan kendaraan berknalpot bising. Ya, dua pemuda ditangkap karena membawa senjata tajam. Polisi, TNI, dan Satpol PP Kota Banjar, Jawa Barat melaksanakan razia knalpot bising secara serentak
Tidak hanya dilakukan di jalan, sejumlah pemuda yang sedang nongkrong pun terkena razia. Hasilnya puluhan kendaraan berknalpot bising diamankan dan dibawa ke Mako Polres Banjar. Selain itu, petugas juga mengamankan 2 pemuda yang mengenakan atribut kelompok bermotor. Di dalam jok motor ditemukan senjata untuk tawuran. Razia dilakukan untuk menciptakan rasa aman dan menekan angka kenakalan berandalan bermotor. Tidak hanya sepeda motor, kendaraan roda 4 seperti pickup yang berknalpot bising juga menjadi target razia petugas kepolisian di Mojokerto, Jawa Timur pada Minggu malam. Petugas memotong knalpot bising yang terpasang. Pemotongan knalpot bising dilakukan petugas agar tidak dipakai kembali oleh pemiliknya. Setidaknya ada 3 kendaraan roda 4 yang kedapatan memakai knalpot bising dipotong dengan gerinda. Pemotongan knalpot bising atas kesepakatan dengan pemilik kendaraan. Jika tidak diganti, maka kendaraan tidak boleh meneruskan perjalanan. Di informasi lainnya, pemirsa, sebuah minibus menabrak sepeda motor yang ditumpangi pasangan suami istri dan seorang anaknya di Jalan Trans Sulawesi, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Ya, akibatnya pasutri tersebut tewas, sementara sang anak mengalami luka-luka. Ya, kasih goyang saja, yang penting siapa tahu ini masih hidup. Sejumlah warga berupaya menolong 3 orang pengendara motor yang tergeletak bersimbah darah di Jalan Raya Trans Sulawesi, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan Minggu pagi. Ketiga korban merupakan pasangan suami istri dan seorang anaknya. Motor yang ditumpangi satu keluarga itu ditabrak sebuah minibus. Akibat kecelakaan ini, sang istri bernama Hasna tewas di tempat. Sementara suaminya Abdul Rasid dan anaknya mengalami kritis dilarikan ke rumah sakit. Naas Abdul Rasid meninggal dunia dalam perawatan di rumah sakit. Kecelakaan bermula saat motor korban melintas di Jalan Raya Trans Sulawesi, namun tiba-tiba ditabrak minibus yang melaju kencang dari arah belakang. Diduga pengemudi minibus mengantuk saat berkendara dan tak melihat motor di depannya. Kuatnya benturan membuat ketiga korban terpental ke aspal jalan. Toyota Kijang Innova nomor register DD 1519 SY yang dikemudikan oleh Hidayat Ali yang bergerak dari arah selatan ke utara, menabrak dari belakang sebuah sepeda motor. Sang anak kini masih dirawat di rumah sakit Pangkep, sementara pengemudi minibus dan kendaraannya sudah diamankan ke kantor polisi untuk dilakukan penyelidikan. Ani Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Ya, pemirsa, kita jeda sejenak setelah berkumandangnya azan subuh untuk wilayah ibu kota DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita akan hadir kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Ya, di antaranya 2 jembatan yang menghubungkan akses jalan terputus akibat diterjang banjir bandang. Tetaplah bersama kami di Fokus Pagi. Ya, pemirsa, selamat menjalankan ibadah salat subuh untuk Anda warga DKI Jakarta dan sekitarnya. Kini kita lanjutkan informasi di Fokus Pagi. Ya, pemirsa, tabrakan maut antara bus rombongan peziarah dengan sebuah truk di Gresik, Jawa Timur menelan 5 korban jiwa. Isak tangis keluarga pecah saat jenazah para korban tiba di kampung halaman untuk dimakamkan. Isak tangis keluarga pecah mengetahui jenazah 5 korban kecelakaan di Gresik telah tiba di Pasuruan. Seorang ibu bahkan histeris hingga nyaris pingsan. Ratusan warga menyambut saat ambulan yang mengangkut 5 jenazah korban dari Gresik tiba di Karangjati, Kecamatan Pandaan, Pasuruan pada Minggu siang. 1 jenazah bernama Kasmini dikirim ke Dusun Sentir, Wedoro, Kecamatan Pandaan. Sedangkan 4 jenazah lainnya, kakak beradik nomor Alif Agustia dan Utanta Isa, serta ibu dan anak Anik dan Aulia dimakamkan masing-masing dalam 1 liang lahat di Dusun Cetak, Desa Karangjati. Suasana duka mengiringi pemakaman jenazah para korban. Ya, sangat merasa kehilangan karena semua saudara semua. Ini meninggalnya ini dalam rangka? Dalam rangka ziarah ke wali pulangnya. Naik bis nih? Naik bis, kejadian jam 9:30. Ini satu rombongan, satu kampung? Enggak, satu RT. Sementara itu di Gresik, petugas Ditlantas Polda Jatim dan Satlantas Polres Gresik Minggu siang menggelar olah tempat kejadian perkara di lokasi kecelakaan di Jalan Pantura Dianles, Desa Kemanggi, Kecamatan Bunggah menggunakan alat traffic accident analytic. Polisi menduga sopir bus mengemudi dalam kondisi kurang konsentrasi atau mengantuk saat kecelakaan terjadi pada Sabtu malam. Sopir bus pariwisata yang kembali dari kegiatan wisata religi melaju dari arah barat menuju ke timur di take
TKP ini di Desa Kemangi, Kecamatan Bunga ini, kemudian hilang konsentrasi, lalu kendaraan agak ke kanan sedikit melebihi jalur tengah, kemudian bertabrakan dengan dam truk. Akibat tabrakan, 4 penumpang bus tewas di lokasi dan 1 penumpang lainnya meninggal usai menjalani perawatan di Rumah Sakit Fatma Medika Manyar Gresik. Kelima korban tewas telah dimakamkan, sedangkan 27 korban luka masih dirawat di 3 rumah sakit di Gresik. Tim Liputan melaporkan. Di peristiwa lainnya, pemirsa, sebuah rumah toko sekaligus tempat usaha bengkel ban di Bandar Lampung ludes terbakar. Diduga penyebab kebakaran akibat korsleting listrik. Si jago merah melumat habis sebuah rumah toko sekaligus tempat bengkel ban di Jalan Bypass Soekarno-Hatta, Rajabasa, Bandar Lampung, Minggu siang. Banyaknya bahan dan material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar. Petugas pemadam kebakaran yang datang ke lokasi langsung berjibaku memadamkan api. Sekira setengah jam, petugas damkar akhirnya bisa menjinakkan api di ruko milik Charles Purba tersebut. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran. Dugaan sementara api muncul dari korsleting listrik. Ini kebakaran rumah ya, dengan usaha vulkanisir. Kita terima laporan tadi jam 12:06. Personil dari pos siaga Rajabasa sudah kita luncurkan duluan. Dugaan sementara kebakaran diakibatkan oleh korsleting listrik. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian materi ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Ari Susanto melaporkan dari Bandar Lampung, Lampung. Pemirsa, sebuah minibus yang baru saja terparkir di depan rumah di kawasan Menteng, Jakarta Pusat seketika terbakar. Ya, beruntung sebelum api membesar, pengemudi dan seluruh penumpang segera keluar dari kendaraan. Kobaran api dengan cepat melahap sebuah minibus yang baru saja terparkir di Jalan Dr. Samratulangi, Menteng, Jakarta Pusat, Senin dini hari. Diduga terbakarnya mobil disebabkan oleh korsleting listrik di bagian mesin. Si jago merah dapat dijinakkan setengah jam kemudian setelah 1 unit mobil damkar diterjunkan ke lokasi. Beruntung pada saat peristiwa itu terjadi, sopir dan seluruh penumpang segera keluar sehingga tidak menimbulkan jatuhnya korban. Pasca diterjang banjir bandang, 2 jembatan di Lumajang, Jawa Timur rusak. Warga pun bergotong royong membersihkan material banjir agar akses jalan bisa kembali dilalui warga. Petugas gabungan dan warga bergotong royong membersihkan lumpur sisa banjir di Jembatan Limpas, Sungai Kalibokong, Desa Sawaran Kulon, Kecamatan Kedung Jajang, Lumajang, Jawa Timur pada Minggu pagi. Jembatan yang baru berusia kurang dari 1 tahun ini mengalami kerusakan di bagian pembatas jembatan akibat diterjang banjir sekira 1 jam. Pembersihan dilakukan tak hanya agar bisa dilalui warga dan kendaraan, namun jika terjadi banjir susulan, air sungai tak sampai meluap ke permukiman. BPD beserta warga masyarakat didampingi oleh Musbika dari Kecamatan Kedung Jajang bahu-membahu untuk membersihkan aliran sungai. Ada berapa titik? Cangkring 1. Apur Cangkring 1. Ada berapa titik Pak lokasi yang? Untuk sementara ada 3 titik. Warga diimbau tetap waspada lantaran diperkirakan curah hujan masih tinggi dan berpotensi terjadi banjir bandang susulan. Kali Bokong Dahar Lur, Saurang Kulon. Ada bos Abolur. Sebelumnya banjir bandang dari kawasan perbukitan Gunung Ringgit menerjang aliran sungai Kalibokong dan aliran sungai Afur Cangking 1. Besarnya debit air membuat air sungai meluap ke atas jembatan hingga terjadi kerusakan. Nur Salim melaporkan dari Lumajang, Jawa Timur. Ya, pemirsa, sebuah rumah panggung di wilayah Kecamatan Danau Teluk, Kota Jambi roboh. Diduga rumah berkonstruksi kayu itu lapuk karena terendam banjir. Beginilah kondisi rumah Salmah di RT 8 Kelurahan Tanjung Raden, Kota Jambi pada Minggu pagi. Rumah panggung berkonstruksi kayu itu roboh pada Minggu dini harinya. Saat kejadian, penghuni rumah mendengar suara patahan. Kemudian mereka bergegas keluar rumah untuk menyelamatkan diri. Tak lama kemudian rumah tersebut roboh. Tidak ada korban dalam musibah ini. Salmah berharap mendapat bantuan dari pemerintah untuk kembali membangun rumahnya. Kini Salmah dan keluarganya mengungsi ke rumah tetangga.
Pas anak mau bangun, mau mandi, mau nak sholat, dengarnya meletak, katanya langsung rumahnya bergoyang, mak bangun katanya. Nyapa, rumah ini mungkin mau rubuh, mak bergoyang katanya. Terus ibu bangun dah, bapaknya masih tidur, tak mau dibangun nih, langsung diseret anak keluar. Sampai keluar ke depan sini, rumah langsung rubuh. Masih terkait informasi cuaca buruk, pemirsa, hujan deras yang mengguyur sejumlah wilayah di Bali mengakibatkan terjadinya bencana tanah longsor. Salah satunya di Kabupaten Karangasem, sebuah rumah rusak tertimpa material longsor. Akibatnya seorang anak terluka. Rumah warga di Desa Seraya, Karangasem, Bali, porak-poranda tertimpa tanah longsor pada hari Minggu. Akibatnya tembok rumah warga jebol, tertimbun tanah dan batu akibat longsoran tebing. Tak ada korban jiwa, namun anak pemilik rumah yang sedang tidur di dalam kamar saat kejadian terluka dan kini sudah mendapat perawatan. Senderannya longsor menimpa rumah saya. Dan kebetulan di dalam rumah saya, di dalam kamar ada anak saya sedang tidur, tertimbun jadinya. Namun Ras Tunggara masih bisa diselamatkan. Sementara di Denpasar, Bali, senderan rumah lahan kosong di Jalan Kemuda longsor hingga menimpa rumah warga. Batu pondasi yang runtuh merusak atap rumah dan sebagian tembok bangunan. Longsor diduga disebabkan hujan deras yang melanda kawasan itu. Yang tertimpa ini apa namanya? Gudang saya di belakang. Dan betonnya ini masih direbah ke dapur. Itu berat kali itu, kurang lebih 2 ton itu beratnya itu beton. Cakar ayamnya itu. Itu. Meski tidak ada korban jiwa, diharapkan pemerintah daerah memperhatikan warga yang tinggal di kawasan tersebut agar peristiwa serupa tidak terulang. Tim Liputan melaporkan. Ya pemirsa, di informasi berikutnya, Gunung Merapi di perbatasan Yogyakarta dan Jawa Tengah kembali mengalami erupsi dengan menyemburkan awan panas guguran. Hal serupa terjadi pada Gunung Api Ilelewotobi Laki-Laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Aktivitas vulkanik Gunung Api Ilelewotobi Laki-Laki di Kecamatan Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur kembali terjadi. Hingga Minggu pagi tercatat ada 4 kali letusan disertai erupsi dengan tinggi kolom abu teramati 50 meter dari puncak kawah. Selain itu teramati 2 kali awan panas guguran dengan jarak luncur 1000 meter mengarah ke utara dan terjadi aliran lava ke arah timur laut sejauh 4 km. Hingga kini Gunung Lewotobi Laki-Laki berada pada level 4 atau awas. Masyarakat di sekitar gunung diimbau tidak berkegiatan dalam radius 5 km dari pusat erupsi gunung. Ya, pemirsa, sementara itu Gunung Merapi di perbatasan daerah istimewa Yogyakarta dan juga Jawa Tengah kembali erupsi pada Minggu siang. Semburan awan panas guguran kembali dimuntahkan Gunung Merapi pada Minggu siang. Terekam kamera pengawas BPPTKG Yogyakarta. Luncuran awan panas sejauh 1.500 meter dari atas puncak mengarah ke barat daya ke arah hulu Kali Bebeng. Hingga kini status Gunung Merapi masih berada pada level 3 atau siaga. Warga, khususnya di sekitar lereng Gunung Merapi, diimbau untuk tetap meningkatkan kewaspadaan. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menghadiri kampanye terbuka di Bandung dan Purwakarta, Jawa Barat. Di hadapan ribuan simpatisan, Anies bertekad menghadirkan kesetaraan bagi rakyat Indonesia. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menghadiri kampanye terbuka Partai Keadilan Sejahtera di lapangan Purnawarman, Purwakarta, Jawa Barat, Minggu pagi. Dalam orasinya, Anies menyoroti berbagai permasalahan yang dihadapi rakyat, mulai dari kebutuhan pokok, lapangan kerja, hingga dunia pendidikan. Anies Baswedan melanjutkan kegiatan dengan menghadiri kampanye terbuka Partai Nasdem di lapangan Tegalega, Bandung, Minggu siang. Didampingi Surya Paloh dan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala, Anies bertekad mengurangi ketimpangan dan ketidakadilan yang dialami masyarakat. Kita menginginkan Indonesia yang setara bagi semua. Indonesia yang memberikan kesempatan maju bagi semua. Kita ingin kebutuhan pokok yang harganya terjangkau. Kita ingin lapangan pekerjaan yang tersedia bagi anak-anak muda. Kita ingin petani bisa menabung. Untuk itulah
kita akan memanfaatkan 14 Februari sebagai Hari Perubahan Indonesia. Anies yang diusung Partai Nasdem, PKB, dan PKS menargetkan pasangan nomor urut 1 bisa menang di Jawa Barat. Tim Liputan melaporkan. Calon Presiden dan calon Wakil Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka melakukan kampanye akbar di Semarang, Jawa Tengah. Prabowo menyatakan jika terpilih jadi presiden akan memberikan makanan bergizi gratis kepada seluruh anak Indonesia. Kampanye akbar Capres dan Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto serta Gibran Rakabuming Raka berlangsung meriah di lapangan Pancasila di Semarang, Jawa Tengah pada Minggu sore. Dalam kampanye akbar bertajuk Pawai Kebangsaan, turut hadir sejumlah ketua partai serta artis pendukung. Capres nomor urut 2 optimis meraih suara maksimal di Jawa Tengah. Dalam orasinya jika terpilih jadi presiden, Prabowo akan memberi makanan bergizi gratis kepada seluruh anak Indonesia. Diberi mandat oleh rakyat Indonesia, yang pertama kali kami laksanakan memberi makan bergizi untuk seluruh anak-anak Indonesia. Anak-anak Indonesia akan tumbuh kuat. Selanjutnya pada Minggu malam, Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menyambangi stand penjualan produk sepatu lokal di sebuah pusat perbelanjaan di Solo, Jawa Tengah. Produk sepatu tersebut pernah dipakai saat menjalani debat pertama Cawapres. Gibran mengajak masyarakat bangga dengan produk lokal karena kualitasnya tak kalah dengan merek internasional. Tim Liputan melaporkan. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menghadiri kampanye terbuka di Kulon Progo, Yogyakarta pada Minggu siang. Pada hari yang sama, Ganjar juga menyapa para nelayan di Kota Medan, Sumatera Utara. Masa partai politik dan simpatisan calon presiden nomor urut 3 menyambut kehadiran Ganjar Pranowo di alun-alun Wates, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Minggu siang. Dalam orasinya, Ganjar mengingatkan pentingnya akses pendidikan bagi masyarakat melalui program Satu Sarjana untuk setiap keluarga miskin. Maka sekolah gratis betul menjadi cita-cita kita semuanya. Saya berasal dari orang tidak mampu, waktu sekolah juga ngutang, bahkan pernah terlibat rentenir untuk membayar kuliah. Orang tua saya berjuang bagaimana anaknya. Itulah kenapa 12 tahun minimal harus gratis. Ganjar Pranowo juga menyapa ribuan pendukungnya di lapangan pinggir pantai Kampung Kurnia, Kelurahan Belawan Bahari, Kecamatan Medan Balawan, Kota Medan, Sumatera Utara. Di depan pendukungnya yang mayoritas merupakan nelayan, Ganjar berjanji akan meningkatkan taraf hidup para nelayan. Selain menjanjikan program bantuan untuk para nelayan, Ganjar juga ingin mengangkat potensi hasil laut sekitar, seperti ikan teri Medan yang banyak diminati masyarakat. Tim Liputan melaporkan. Kita jeda sejenak pemirsa, Fokus Pagi akan hadir kembali dengan sejumlah informasi lain. Di antaranya adalah diduga mencabuli seorang bocah yang sedang bermain. Seorang pria lansia di kawasan Matraman, Jakarta Timur diamuk warga. Informasi selengkapnya akan disampaikan Dani Maulana. Usai jeda, tetaplah bersama kami. Anda kembali di Fokus Pagi bersama saya Dani Maulana. Kini kita masuk ke segmen Fokus Kasus. Aksi kenakalan remaja kembali terjadi di sejumlah daerah di tanah air. Di Palembang, Sumatera Selatan, seorang remaja menjadi korban pengeroyokan. Sementara di Tanjung Priuk, Jakarta Utara, seorang remaja menderita luka di kepala setelah dikeroyok oleh sekelompok remaja lainnya. Seorang remaja yang tengah duduk di Jalan Papanggo, Tanjung Priuk, Jakarta Utara, menjadi korban kebrutalan segerombolan orang. Tanpa alasan yang jelas, mereka mengeroyok dan memukulnya dengan benda tumpul. Akibat tindakan para pelaku, korban mengalami luka pada bagian kepala. Peristiwa itu kini ditangani anggota Polsek Tanjung Priuk. Dari sono, muter dari sono, datang sini yang ramai. Langsung royok. Itu pakai apa nih ngeroyok? Pakai ada senjata tajam gitu? Enggak sih, pakai bambu ini dari sini ngambilin.
Aksi serupa juga terjadi di kota Palembang, Sumatera Selatan. Seorang remaja menjadi korban pengeroyokan sejumlah orang. Remaja berusia 18 tahun itu kemudian mendatangi Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT Polrestabes Palembang pada Minggu pagi melaporkan apa yang dialaminya. Ketika anak ini melintas, dikejarlah oleh rombongan ini. Dikejar, nah setelah itu ditusuk anak ini bagian belakang ditusuk, mungkin ngerasa sakit ditusuk, jadi anak ini turun mau lihat mungkin sekedar bales, tapi tidak bawa senjata apa-apa, itu makanya dikeroyok sama pelaku. Pengeroyokan itu terjadi di Jalan Panjaitan seberang Ulu 2 Palembang saat korban hendak membeli makanan. Polisi masih menyelidiki kasus tersebut, sementara motif penyerangan itu belum diketahui. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, sesosok jasad pria berlumuran darah ditemukan di depan Sekolah Dasar Negeri Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Didapati sejumlah luka sabetan senjata tajam di bagian wajah dan juga di tangan korban. Warga di Kelurahan Simperem, Kecamatan Cigasong, Majalengka, Jawa Barat digegerkan dengan keberadaan jasad pria di depan sebuah sekolah dasar negeri Minggu pagi. Posisi jasad terlentang dengan wajah berlumuran darah dan masih menggunakan helm. Satuan Reskrim Polres Majalengka serta petugas Puskesmas Cigasong mengidentifikasi jasad dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Dari hasil pemeriksaan polisi, pada wajah dan tangan korban ditemukan luka sabetan senjata tajam. Kalau dari hasil pemeriksaan sementara memang ditemukan luka sayatan di bagian tangan dan di bagian wajah. Untuk penyebabnya lagi kita dalami, untuk pelakunya juga lagi kita dalami. Mudah-mudahan dalam waktu cepat kita dapat mengungkapkan. Dari identitas yang ditemukan, korban diketahui bernama Francisco berusia 30 tahun, warga Kecamatan Kadipaten Majalengka. Untuk memastikan penyebab kematiannya, jasad tersebut dibawa ke RSUD Majalengka untuk diautopsi. Agun Gunawan melaporkan dari Majalengka, Jawa Barat. Tim Satreskrim Polres Brebes, Jawa Tengah membekuk 2 tersangka sindikat pencurian modul penguat sinyal tower Base Transceiver Station atau BTS. Terduga pelaku ditangkap setelah melakukan aksinya di 30 lokasi di wilayah Kabupaten Brebes. Kedua terduga pelaku berhasil ditangkap tidak lama setelah beraksi di salah satu tower di kawasan Pantura Brebes dengan mencuri modul atau penguat sinyal tower BTS milik sebuah provider. Derajat dan Abdul Rohman ditangkap polisi saat mengendarai sepeda motor. Terduga pelaku mengakui aksinya dilakukan pada tengah malam dengan cara menaiki tower seluler. Modul penguat sinyal tower BTS yang dicuri lalu dijual melalui daring dengan harga Rp1.800.000 per modul. Mereka telah melakukan aksinya di 30 lokasi di wilayah Pantura Brebes. Modus pencurian dengan pemberatan, mereka memanjat tower dan membuka box BTS dengan menggunakan kunci letter L. Adalah pelaku melakukan perbuatan tersebut dengan cara memanjat pagar areal tower BTS tersebut. Kemudian membuka pintu box penyimpanan modul BTS dengan menggunakan kunci letter L dan mengambil 3 unit modul BTS. Polisi juga menyita barang bukti yang belum terjual berupa 9 unit modul penguat sinyal ponsel BTS dan 13 unit SVP. Akibat perbuatannya, kedua tersangka terancam kurungan hingga 7 tahun penjara. Sugihartono melaporkan dari Brebes, Jawa Tengah. Di informasi berikutnya, 2 pria ditangkap warga Desa Burneh, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur karena gerak-geriknya mencurigakan. Diduga 2 pria yang membawa senjata tajam itu hendak mencuri ayam milik warga. Curiga dengan gerak-gerik 2 pria tersebut, warga Desa Burneh, Bangkalan, Jawa Timur akhirnya menangkap mereka pada hari Minggu. Sebelumnya kedua pria itu terlihat mondar-mandir di sekitar rumah warga sambil memperhatikan rumah yang tidak berpenghuni. Karena membuat resah, warga kemudian mengamankan mereka dan diserahkan kepada polisi. 1 orang yang membawa senjata tajam ditetapkan sebagai tersangka. Diduga mereka hendak mencuri ayam milik warga. Ditangkap oleh massa, pada saat menggeledah pelaku ini membawa senjata tajam. Setelah lakukan interogasi ternyata mereka ini rencana mau nyuri. Nyuri apa yang itu?
Tersangka dijerat pasal kepemilikan senjata tajam dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Salina Wali melaporkan dari Bangkalan, Jawa Timur. Pemirsa, satu unit sepeda motor milik seorang petugas RPTRA di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat raib di gondol pencuri. Sementara itu di Surabaya, Jawa Timur, komplotan pencuri sepeda motor terekam kamera pengawas. Pencuri sepeda motor bekerjasama dengan rekannya mengintai motor yang terparkir di sebuah klinik kesehatan hewan di Jalan Mangkunegoro, Wonokromo, Surabaya. Pencuri diduga membobol pintu klinik dengan merusak gembok. Tapi saat hendak membawa kabur motor curian, ulah pelaku terpergok salah satu pegawai. Kedua pria itu pun melarikan diri, meninggalkan sepeda motor di lokasi. Kini kasus pencurian itu sudah dilaporkan ke Polsek Wonokromo, Surabaya. Di Ibu Kota Jakarta, pencurian sepeda motor milik seorang petugas ruang publik terpadu ramah anak di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat terekam kamera pengawas. Pelaku memantau situasi sebelum membawa kabur kendaraan dengan membobol kunci kontak. Berbekal bukti rekaman CCTV, korban telah melaporkan kasus pencurian itu ke polisi dan pelaku segera ditangkap. Pemirsa, kedapatan mencabuli seorang bocah yang sedang bermain. Seorang pria berusia 61 tahun di kawasan Matraman, Jakarta Timur diamuk warga. Tersangka diketahui sudah mencabuli 3 anak di bawah umur. Amukan warga tak terkendali saat lelaki berusia 61 tahun ini diamankan di kawasan Pisangan Baru, Matraman, Jakarta Timur. Beruntung ia segera diamankan aparat kepolisian yang datang ke lokasi sebelum amarah warga memuncak. Pria lansia itu diduga mencabuli anak di bawah umur saat sedang bermain bersama teman-temannya. Aksi bejaknya terbongkar setelah teman korban melapor pada keluarganya. Ia pun langsung digelandang ke kantor polisi guna menjalani pemeriksaan intensif. Dari pemeriksaan petugas, rupanya terduga pelaku sudah mencabuli 3 orang bocah. Korbannya itu 3 orang. Satu 6 tahun, satu 11 tahun, dan satunya 8 tahun. 6, 8, dan 11 tahun. Sudah buat laporan tapi orang tua korban apa? Sudah dibuat laporan. Tersangka saat ini sudah ditahan dan terancam hukuman maksimal 11 tahun penjara. Tri Wibowo melaporkan dari Jakarta. Ayah di Kota Padang, Sumatera Barat tega melakukan tindak asusila kepada anaknya yang masih di bawah umur. Aksi bejat terduga pelaku dilakukan selama 3 tahun di rumah kontrakannya. SB tidak berkutik saat diringkus tim Klewang Satreskrim Polresta Padang di rumah kontrakannya setelah melakukan tindak asusila kepada anak perempuannya yang masih di bawah umur. Aksi bejat SB dilaporkan ibu korban yang tidak terima anaknya dilecehkan oleh ayahnya sendiri. Kasus tindak asusila ini terungkap dari pengakuan korban kepada sang ibu yang sudah tidak tahan atas perbuatan bejat ayahnya yang dilakukan saat sang ibu tidak berada di rumah. Saat ini pelaku sudah diamankan di Mapolresta Padang. Atas perbuatannya terduga pelaku dikenakan pasal 81 ayat 1 tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan hukuman paling lama 12 tahun penjara. Pelaku sudah mengakui semua perbuatannya dan kita sudah serahkan si pelaku ke unit PPA Polresta Padang sesuai dengan laporan polisi beberapa minggu yang lalu. Jadi kita serahkan untuk diproses sidik lebih lanjut. Ya pemirsa, diduga penyakit epilepsi kambuh saat mengendari motor. Seorang pria di Ponorogo, Jawa Timur terjatuh dan terjun ke sungai. Akibat peristiwa itu korban tewas di lokasi kejadian. Warga desa Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo mengevakuasi jasad Suyitno dari dalam sungai Minggu pagi. Sungai yang cukup dalam menyulitkan evakuasi jasad pria berusia 52 tahun itu. Apalagi tubuh korban dalam kondisi tertindih sepeda motor yang dikendarainya. Dari desa Kalman, Kecamatan Kalman. Setelah dievakuasi, jasad langsung dibawa ke rumah duka. Nah, baru ini si Dek Fitra tadi bar sholat itu 5:30 kan jalan-jalan. Ternyata di sini ada orang yang kecelakaan tadi. Lukanya di dahi sebelah kiri.
Keluarga menduga penyakit epilepsi yang sudah lama diderita korban kambuh sehingga motor korban tidak bisa dikendalikan lalu terjun ke dalam sungai. Dirgo Siono melaporkan dari Ponorogo, Jawa Timur. Kita kembali jeda pemirsa, Fokus Pagi akan hadir kembali dengan sejumlah informasi lain. Di antaranya adalah hujan deras membuat akses jalan antar Kabupaten Magelang dan Wonosobo tertutup longsor. Informasi ini akan disampaikan oleh Pratiwi Kusuma sesaat lagi hanya di Fokus Pagi. Baru lagi. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Pratiwi Kusuma. Kita lanjutkan informasi di pagi hari ini. Hujan deras membuat akses jalan antar Kabupaten Magelang dan Wonosobo tertutup longsor. Akibatnya kendaraan yang melintas terpaksa antre karena sebagian jalan tertimbun material longsor. Guntur. Baru lagi. Jalan antar kabupaten yang menghubungkan wilayah Magelang dan Wonosobo di kawasan Desa Kebonagung, Kecamatan Bandungan, Magelang, Jawa Tengah, tertutup material longsor pada Minggu sore. Hujan deras yang mengguyur kawasan tersebut membuat sebuah sungai meluap lalu menggerus tebing setinggi 5 meter dan lebar 25 meter hingga longsor menimbun jalan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kendaraan dari arah Magelang menuju Wonosobo atau arah sebaliknya harus antre karena hanya ada satu jalur yang bisa dilewati. Ya sekitar jam 2 mulai hujan deras dan sampai jam 5 terjadi longsor ini. Ya ada kemungkinan karena arus sungai yang sangat deras karena hujan lebat. Tugas gabungan dibantu warga melakukan pembersihan material longsor tanah yang bercampur dengan bebatuan. Wahyu Diono melaporkan dari Magelang, Jawa Tengah. Diduga hilang kendali, sebuah minibus menabrak 2 orang berboncengan sepeda motor di depan sebuah kantor polisi di pesisir selatan Sumatera Barat. Akibat kecelakaan, 2 korban pemotor mengalami patah tulang. Kamera pengawas merekam detik-detik saat sebuah minibus menabrak 2 orang yang berboncengan sepeda motor di depan kantor Polsek 11 Tarusan, pesisir selatan Sumatera Barat. Kencangnya benturan membuat 2 pemotor terpental hingga membentur pagar kantor polisi. Diduga minibus yang datang dari arah pesisir barat menuju Kota Padang itu hilang kendali hingga masuk ke jalur berlawanan arah. Sepeda motor menghindar ke sebelah kiri, namun mobil tetap mengarah ke kanan dan kemudian menabrak sepeda motor tersebut hingga kemudian pengendaranya terlempar dari sepeda motor, sementara mobil tetap melaju dan baru berhenti setelah menghantam pagar Polsek Kota 11 Tarusan. Akibat kecelakaan tersebut, penumpang dan pengendara sepeda motor mengalami patah tulang dan telah mendapatkan pertolongan medis di puskesmas terdekat. Polisi mengamankan pengemudi minibus, sementara kasus ini masih dalam penyelidikan. Ulfa Musriadi melaporkan dari pesisir selatan Sumatera Barat. Diduga jadi korban tabrak lari, seorang pria pemotor di Palembang, Sumatera Selatan tewas di tempat. Korban menderita luka parah di sekujur tubuhnya. Petugas dan warga berkerumun berupaya mengevakuasi seorang pria yang terperosok ke selokan beserta sepeda motor yang dikendarainya di Jalan Jenderal Sudirman, Palembang, Sumatera Selatan. Nahas, korban kecelakaan lalu lintas tersebut tewas di lokasi kejadian dengan luka di sekujur tubuhnya. Diduga lelaki warga Jalan Citra Damai, Kecamatan Ilir Barat, 1 Kota Palembang itu jadi korban tabrak lari. Sementara untuk penyebab kecelakaan, kalau sekaligus tabrak lari, tapi kita belum tahu pasti, tapi kita dalam penyelidikan untuk korban meninggal di tempat kejadian. Jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Siti Fatimah Palembang guna kepentingan otopsi. Sementara identitas pengendara minibus yang diduga kabur usai kejadian masih dalam pengejaran aparat kepolisian. Muhammad Ardiansyah Putra melaporkan dari Palembang, Sumatera Selatan. Sebuah minibus yang baru saja terparkir di depan rumah di kawasan Menteng, Jakarta Pusat seketika terbakar. Beruntung sebelum api membesar, pengemudi dan seluruh penumpang segera keluar kendaraan.
Kobaran api dengan cepat melahap sebuah minibus yang baru saja terparkir di Jalan Dr. Samratulangi, Menteng, Jakarta Pusat, Senin dini hari tadi. Diduga terbakarnya mobil tersebut disebabkan oleh korsleting listrik di bagian mesin. Si jago merah akhirnya dapat dijinakkan setengah jam kemudian setelah satu unit mobil damkar diterjunkan ke lokasi. Beruntung pada saat peristiwa terjadi, sopir dan seluruh penumpang segera keluar sehingga tidak menimbulkan jatuhnya korban. Seorang pria di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur tewas tersengat aliran listrik saat memotong ranting pohon. Evakuasi berlangsung menegangkan lantaran tubuhnya tersangkut di dahan pohon jati. Dengan hati-hati petugas pemadam kebakaran mengevakuasi jasad kabul dari atas pohon jati di Desa Wotan, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Evakuasi jasad korban menegangkan lantaran tubuhnya tersangkut di dahan pohon jati. Lelaki berusia 53 tahun itu tewas akibat tersengat aliran listrik saat memotong ranting pohon di depan rumahnya. Salah satu ranting yang dipangkas oleh korban rupanya bergelantung dan mengenai kabel listrik di dekat pohon. Setelah jasad diturunkan dari atas dahan setinggi sekira 5 meter, jenazah kemudian diserahkan petugas damkar pada pihak keluarga untuk dimakamkan. Muhammad Kodim melaporkan dari Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Di informasi lainnya, seekor ular sanca besar sepanjang 5 meter muncul di inspeksi Kanal Borong, Makassar, Sulawesi Selatan. Upaya evakuasi ular yang menggegerkan warga tersebut berlangsung menegangkan karena ular sempat membelit tangan seorang petugas. Petugas damkar Kota Makassar yang datang menemukan ular bersembunyi di rerumputan tepi Kanal Borong, Kecamatan Manggala, Makassar Minggu pagi. Beramai-ramai petugas bisa menangkap ular. Namun ular sanca sepanjang lebih dari 5 meter tersebut melilit tangan petugas. Ular akhirnya bisa dilumpuhkan, namun diperlukan sedikitnya 5 orang petugas untuk melumpuhkan dan mengevakuasi ular. Kita lihat kondisi, warga juga mendukung untuk memberhentikan kendaraan lalu lalang. Terus para rescuer penglima langsung evakuasi. Dia sebenarnya kita mau jepit tapi tidak berhasil karena melihat kondisi ular luka. Terpaksa kita pungut pakai tangan. Sebelumnya, munculnya ular sanca di tepi kanal menggegerkan warga hingga petugas pun didatangkan. Setelah ditangkap, ular sanca tersebut akan evakuasi petugas ke posko damkar di Jalan Samratulangi, Makassar. Untuk selanjutnya, menunggu arahan dari kantor Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Sulawesi Selatan. Raisa Habu melaporkan dari Makassar, Sulawesi Selatan. Kita beralih ke informasi lain. Saat libur akhir pekan pada Minggu pagi, Presiden Joko Widodo menyempatkan bersepeda bersama dengan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, dengan menyusuri jalanan protokol di Yogyakarta. Di sela kunjungan kerja di daerah-daerah istimewa Yogyakarta, Presiden Joko Widodo pada Minggu pagi menyempatkan bersepeda santai bersama Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono. Presiden Jokowi bersama AHY menyusuri jalan protokol, diantaranya jalur sekitar alun-alun utara, kemudian menuju ke sentra Gudeg Wijilan untuk menikmati sarapan pagi bersama. Usai santap sarapan pagi, kedua tokoh kembali melanjutkan bersepeda dan menyapa para warga masyarakat sekitar. Berbagai daerah yang lagi hari ini di Yogyakarta, jadi kita senang sekali sambil cari keringat, olahraga dan menyapa masyarakat. Usai bersepeda pagi dengan Agus Yudhoyono, Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan tertutup dengan Raja Keraton Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X di Keraton Kilen Kompleks Keraton. Menurut kerabat keraton, pertemuan yang berlangsung selama 1 jam tersebut hanya bersifat pertemuan silaturahmi yang biasa dilakukan Presiden saat berkunjung ke Yogyakarta.
Di informasi berikutnya pemirsa, ribuan warga di Kabupaten Pekalongan rela berdesakan demi mendapatkan durian gratis. Lebih dari 3.000 bungkus durian kupas dibagikan kepada masyarakat. Anda pecinta durian pasti iri melihat ribuan tumpukan buah berduri ini diperebutkan ribuan warga yang memadati lapangan Desa Lolong, Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Lebih dari 3.000 paket durian kupas disediakan untuk dibagikan ke masyarakat pada Minggu siang. Agar tertib, warga harus mengantre kupon sebelum mendapatkan paket durian ini. Acara bagi-bagi durian ini merupakan wujud syukur petani durian yang mendapatkan panen berlimpah pada musim ini. Durian itu yang mana kami prediksi 2024 ini lebih dari antusias dari warga sangat-sangat luar biasa. Ini lebih sampai hampir 3.000-an box durian dan alhamdulillah semua pengunjung bisa menikmati hasil durian lokal Timbang Lolong. Desa Lolong merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Pekalongan yang sebagian warganya berprofesi sebagai petani durian. Buah beraroma tajam ini bisa didapatkan saat musim panen durian dari bulan Desember hingga Februari. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Pekalongan, Jawa Tengah. Dari kisah yang menginspirasi, ini ibu-ibu di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah punya cara menyulap daun menjadi pundi-pundi rupiah. Ya, mereka memanfaatkan berbagai macam daun di sekitar tempat tinggalnya untuk dijadikan kain ekoprint. Inilah berani berubah ladang uang di balik bisnis ekoprint. Pekerjaan saya saat ini, saya adalah seorang instruktur boga. Tapi kami di rumah, kami mempunyai satu rumah kreasi. Kami di sini biasa belajar bersama tentang berbagai macam keterampilan terkait dengan pemberdayaan, terutama pemberdayaan perempuan. Salah satunya yang kita pelajari saat ini adalah ekoprint. Kenapa ekoprint? Karena ekoprint itu punya value yang luar biasa. Seperti halnya ada banyak sekali seni olah kain, baik itu batik, mungkin ada shibori, jumputan, dan lain sebagainya. Ekoprint ini punya satu nilai, punya satu value yang luar biasa, yaitu tentang bagaimana kita menggunakan fashion yang sangat ramah lingkungan. Kenapa ekoprint ini menjadi satu produk yang eco-friendly? Karena kami tidak menggunakan bahan pewarna pabrikan yang mungkin bisa merusak lingkungan. Kami menggunakan zat warna betul-betul dari rebusan daun-daunan. Untuk murdan pun kami menggunakan bahan-bahan yang juga ramah lingkungan. Jadi kita menggunakan zat warna alami baik itu dari daun, batang, ranting maupun akar dari daun-daunan. Kami kemudian berkumpul, berkomunitas, kami ber-13. Latar belakang teman-teman ini pun beragam. Ada yang ibu rumah tangga, ada yang pengusaha catering, ada yang pengusaha minimarket, ada yang penjahit. Dalam pencatatan untuk penjualan itu saat ini kami omset komunitas itu rata-rata 10 juta per bulan. Orang yang luar biasa adalah orang yang sederhana dalam tindakan dan hebat dalam berkarya dan berani berubah. Tawuran dua kelompok remaja pecah di tengah permukiman padat penduduk di Sawah Besar, Jakarta Pusat. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda.
Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Dani Maulana. Dan saya Pratiwi Kusuma. Kita lanjutkan informasi di pagi hari ini. Tawuran dua kelompok remaja pecah di tengah permukiman padat penduduk di Sawah Besar, Jakarta Pusat. Warga di sekitar lokasi tidak berani melerai karena takut menjadi korban salah sasaran. Layaknya di medan perang, dua kelompok remaja ini terlibat saling serang di tengah permukiman padat penduduk di Jalan G, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Minggu dini hari. Ledakan petasan yang disusul dengan lemparan batu dan gelas kaca membuat situasi semakin mencekam. Sejumlah pelaku tawuran juga membekali diri dengan bambu dan senjata tajam berukuran besar untuk melukai lawannya. Warga dan pedagang yang berada di sekitar lokasi juga tak berani membubarkan kerusuhan tersebut karena takut menjadi korban salah sasaran. Hingga kini belum diketahui pasti penyebab terjadinya keributan itu. Masalah sih dengan kabarnya jam 3. Sering apa gimana Bu di sini, Bu? Apa tuh? Sering apa gimana di sini? Sering. Sering ya, Bu. Setiap jam berapa Bu kejadian Bu kalau kayak gitu? Malam. Malam. Itu anak mana sih, Bu? Tahu ya anak mana anak gabung sih, jadi nggak begitu tahu. Warga kini berharap agar aparat kepolisian dapat meningkatkan patroli rutin di sekitar lokasi agar kejadian serupa yang sudah sangat meresahkan tidak terulang kembali. Don Vito Samarta melaporkan dari Jakarta. Ya, di informasi berikutnya pemirsa, aksi kenakalan remaja terjadi di sejumlah daerah di tanah air. Di Palembang, Sumatera Selatan, seorang remaja menjadi korban pengeroyokan. Sementara di Tanjung Priok, Jakarta Utara, seorang remaja menderita luka di kepala setelah dikeroyok oleh sekelompok remaja. Seorang remaja yang tengah duduk di Jalan Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara, menjadi korban kebrutalan segerombolan orang. Tanpa alasan yang jelas, mereka mengeroyok dan memukulnya dengan benda tumpul. Akibat tindakan para pelaku, korban mengalami luka pada bagian kepala. Peristiwa itu kini ditangani anggota Polsek Tanjung Priok. Dari sono, dari muter ke sono, datang sini ramai. Langsung royok. Itu pakai apa nih ngeroyok? Pakai ada senjata tajamnya sih? Enggak sih, pakai bambu ini dari sini ngambil. Aksi serupa juga terjadi di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Seorang remaja menjadi korban pengeroyokan sejumlah orang. Remaja berusia 18 tahun itu kemudian mendatangi Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT Polrestabes Palembang pada Minggu pagi melaporkan apa yang dialaminya. Ketika anak ini melintas, dikejarlah oleh rombongan ini. Dikejar, nah setelah itu ditusuk anak ini bagian belakang ditusuk, mungkin ngerasa sakit ditusuk, jadi anak ini turun mau niat mungkin sekedar bales, tapi tidak bawa senjata apa-apa, itu makanya dikeroyok sama pelaku. Pengeroyokan itu terjadi di Jalan Panjaitan seberang Ulu 2 Palembang saat korban hendak membeli makanan. Polisi masih menyelidiki kasus tersebut, sementara motif penyerangan itu belum diketahui. Tim Liputan melaporkan. Kita beralih ke lapangan hijau pemirsa. Laju tim nasional Indonesia di ajang Piala Asia 2023 terhenti sudah. Ya, skuad asuhan Sintayong harus mengakui keunggulan timnas Australia 4 gol tanpa balas. Laga pembuka 16 besar Piala Asia 2023 yang mempertemukan Indonesia kontra Australia berlangsung di Jassim bin Hamad Stadium, Doha, Qatar, Minggu waktu setempat. Sayang dalam laga ini Indonesia dipaksa menyerah dari Australia. 12 menit laga berjalan, The Socceroos mampu membuka keran golnya setelah Elkan Bagot mencetak gol bunuh diri. Pundi-pundi gol Australia semakin bertambah setelah di penghujung babak pertama, Martin Boyle mencetak gol kedua lewat sundulannya. Unggul 2-0 tidak membuat Australia mengendurkan serangan. Hasilnya di masa injury time babak kedua jelang laga berakhir, Australia kembali mampu menciptakan 2 gol tambahan lewat aksi Craig Godwin dan tandukan Harry Soutar. Skor 4-0 untuk kemenangan Australia bertahan hingga laga usai. Meski kalah, hasil yang diraih skuad Garuda dengan melaju ke babak 16 besar sudah mampu mencapai ekspektasi yang ditargetkan PSSI. Sementara itu dari pertandingan sepak bola di tanah air, dari babak 12 besar Pegadaian Liga 2, Persela Lamongan harus puas ditahan imbang tamunya Malut United. Hasil ini membuat persaingan di grup Y semakin ketat.
Duel sengit tersaji di pekan kelima Grup Y, babak 12 besar Pegadaian Liga 2 antara Persela Lamongan kontra Malut United di Tuban Sport Center, Tuban, Jawa Timur, Minggu sore. Tim tamu tampil percaya diri dan berhasil unggul ketika laga baru berjalan 3 menit melalui kaki Josh Wilson. Malut United menggandakan keunggulannya di menit ke-21. Gol lagi-lagi dicetak Josh Wilson yang menjadi mimpi buruk bagi tuan rumah. Laskar Joko Tingkir mencoba bangkit 4 menit berselang. Ade Jantra mencetak gol usai bekerja sama dengan Aldi Al-Cahya. Persela menyamakan skor menjadi imbang 2-2 di menit ke-37. Kali ini Aldi Al-Cahya yang mencatatkan namanya di papan skor melalui tendangan kerasnya. Skor imbang 2-2 tak berubah hingga akhir laga. Hasil ini membuat persaingan di Grup Y semakin sengit karena belum ada tim yang memastikan lolos ke babak semifinal Pegadaian Liga 2. Pemirsa, ayo dukung dan saksikan Garuda Nusantara membela Merah Putih dalam International Friendly Match Under 20 Indonesia versus Uzbekistan Selasa 30 Januari pukul 19.00 waktu Indonesia Barat dari Stadion Madia, live eksklusif di Indosiar dan video. Ya pemirsa, informasi tadi menutup jumpa kita di Fokus Pagi hari ini. Dan setelah Fokus Pagi, jangan lewatkan untuk menyaksikan program Magic 5. Mewakili tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas, saya Pratiwi Kusuma. Dan saya dari Maulana pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas, jaga kesehatan selalu, dan sampai jumpa. Happy birthday, hey, happy, semoga panjang